Selamat datang di YouTube channel Visi. Di video kali ini kita akan membahas tentang kriteria memilih media pembelajaran. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Visi Gina Bejra Beno dengan NIM 14144-23100 kelas 5A PGSD Universitas Negeri Gorontalo. Dibuatnya video ini untuk memenuhi mata kuliah media dan sumber belajar yang diampu oleh Dr. Rustam I. Hussein SAG MPD. Latar belakang. Media pembelajaran merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pembelajaran. Sehubung dengan penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran, para tenaga pengajar atau guru perlu cermat dalam pemilihan dan atau penetapan media yang akan digunakannya. Pada dasarnya, media pembelajaran adalah perantara untuk mempermudah dalam menyampaikan pesan guru kepada siswa. Dalam materi ini kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama ada dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran, yang kedua ada kriteria pemilihan media pembelajaran, dan yang ketiga adalah prosedur pemilihan media pembelajaran. Kita akan membahas satu persatu dari subbab tersebut. Materi yang pertama ada dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Sebelum mempertimbangkan dalam memilih media pembelajaran, guru tentu saja sudah meyakini bahwa media adalah sebuah perantara untuk menyampaikan pesan. Media menyampaikan pesan yang disampaikan guru agar sesuai dengan yang diinginkan atau tepat pada yang menerima pesan, yaitu siswa. Pembelajaran efektif memerlukan perencanaan yang baik, begitu juga dengan penggunaan media pembelajaran. Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa seorang pendidik memilih salah satu media dalam kegiatannya di kelas atas dasar pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, guru hendaknya merasa sudah akrab dengan media tersebut. Hal ini akan menjadikan kegiatan yang efektif dan terkendali karena sudah dikenal medianya dan dapat dikuasai oleh guru. Yang kedua ada merasa bahwa media yang digunakannya dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukannya. Artinya, dengan penggunaan media tertentu, guru dan siswa mampu mencapai target tertentu atau bahkan lebih dari target yang diinginkan. Yang ketiga, media yang dipilihnya dapat menarik minat dan perhatian siswa. Dengan media ini, perhatian siswa bisa terfokus pada guru dalam menyampaikan pesan. Siswa termotivasi dan kagum untuk mau belajar dan mengembangkan pengetahuan sebagaimana yang disampaikan guru di depan kelas. Dan guru yang mampu memfokuskan perhatian siswa adalah salah satu indikator keefektivitasan komunikasi dalam pendidikan. Dan yang keempat dan yang terakhir adalah ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret. Menurut Rasimin dan kawan-kawan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran yang tepat. Antara lain ada 6 hal. Yang pertama ada akses, artinya media yang diperlukan dapat tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan oleh siswa. Yang kedua ada cost, artinya media yang akan dipilih atau digunakan, pembiayaannya dapat dijangkau. Yang ketiga ada teknologi, artinya media yang akan digunakan apakah teknologi tersedia dan mudah menggunakannya. Yang keempat ada interaksi, atau artinya media yang akan dipilih dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas, sehingga siswa akan terlibat aktif baik secara fisik, intelektual, dan mental. Yang kelima ada organization, artinya dalam memilih media pembelajaran tersebut secara organisatoris, mendapatkan dukungan dari pemimpin sekolah atau ada unit organisasi seperti pusat sumber belajar yang mengelola. Dan yang keenam adalah novelty, artinya media yang dipilih tersebut memiliki nilai kebaruan sehingga memiliki daya tarik bagi siswa yang belajar. Materi yang kedua adalah kriteria pemilihan media pembelajaran. Kriteria pemilihan media haruslah dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kondisi dan keterbatasan yang ada dengan mengingat kemampuan dan sifat-sifat khasnya atau karakteristik media yang bersangkutan. Profesor Eli dalam kuliahnya di Fakultas Pascasarjana IKIP
Malang pada tahun 1982 mengatakan bahwa pemilihan media seyogianya tidak terlepas dari konteks bahwa media merupakan komponen dari sistem instruksional secara keseluruhan. Karena itu, meskipun tujuan dan isinya sudah diketahui, faktor-faktor lain seperti karakteristik peserta didik, strategi belajar mengajar, organisasi kelompok belajar, alokasi waktu dan sumber, serta produser penilaiannya juga perlu dipertimbangkan. Memilih media hendaknya tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan atas kriteria tertentu. Kesalahan pada saat pemilihan, baik pemilihan jenis media maupun topik yang dimediakan, akan membawa akibat panjang yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Nah, ada beberapa kriteria umum nih yang perlu diperhatikan dalam memilih media. Di sini kita punya 6 kriteria umum. Yang pertama ada kesesuaian dengan tujuan. Perlu dikaji tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Kemudian dianalisis media apa saja yang cocok guna mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada kesesuaian dengan materi pembelajaran, yaitu bahan atau kajian apa yang akan diajarkan pada program pembelajaran tersebut. Pertimbangan lainnya dari bahan atau pokok pembahasan tersebut sampai sejauh mana keadaan yang harus dicapai. Dengan demikian, kita bisa mempertimbangkan media apa yang sesuai dengan penyampaian bahan tersebut. Yang ketiga, ada kesesuaian dengan karakteristik pembelajaran atau peserta didik. Dalam hal ini, media haruslah familiar dengan karakteristik peserta didik atau pendidik, yaitu mengkaji sifat-sifat dan ciri-ciri media yang akan digunakan. Hal ini lainnya karakteristik peserta didik baik secara kuantitatif jumlah atau kualitatif seperti kualitas, ciri, dan kebiasaan lainnya dari peserta didik terhadap media yang akan digunakan. Yang keempat, sesuai dengan teori. Pemilihan media ini harus didasarkan atas kesesuaian dengan teori. Media yang dipilih bukan karena fanatisme pendidikan terhadap suatu media yang dianggap paling bagus, namun didasarkan atas teori yang diangkat dari penelitian dan riset sehingga telah teruji validasinya. Pemilihan media harus merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran yang fungsinya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Selanjutnya yang kelima ada kesesuaian dengan gaya belajar peserta didik. Kriteria ini didasarkan atas kondisi psikologis peserta didik, bahwa peserta didik belajar dipengaruhi pula oleh gaya belajar peserta didik. Dan yang keenam yaitu kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Bagaimanapun bagusnya suatu media, apabila tidak didukung oleh fasilitas waktu yang tersedia, maka kurang efektif. Media juga terkait dengan user atau penggunanya. Dalam hal ini pendidik. Jika pendidik tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan media tersebut dengan baik, maka akan sia-sia dan begitu juga fasilitas lainnya. Mengingat begitu banyaknya media yang akan kita pilih atau pakai sesuai dengan kriteria di atas tadi, ada pada dasarnya kita bisa memilih media dengan kriteria sebagai berikut ada 2, yaitu kelayakan praktis dan kelayakan teknis. Pertama ada kelayakan praktis. Hal ini berhubungan dengan keakraban pengajar dengan media, ketersediaan media setempat, ketersediaan waktu untuk persiapkan, dan sarana prasarana fasilitas yang mendukung. Dan kelayakan teknis ini dibagi menjadi 2, yaitu kualitas pesan yang meliputi relevansi dengan tujuan belajar, kejelasan dengan struktur pengajaran, kemudian untuk dipahami, sistematika yang logis. Dan yang kedua ada kualitas visual. Hal ini mengikuti prinsip visual yaitu keindahan, kesederhanaan, penonjolan, dan keutuhan serta keseimbangan. Materi yang ketiga adalah prosedur pemilihan media pembelajaran. Agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, diperlukan adanya dukungan media pembelajaran, baik itu media cetak, elektronik, ataupun objek nyata. Nah, secara umum prosedur pemilihan media pembelajaran itu ada 6 langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan apakah pesan yang akan disampaikan itu merupakan tujuan pembelajaran atau hanya sekedar informasi atau hiburan. Yang kedua, menetapkan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau
instruksional atau alat bantu mengajar atau peraga. Ketiga, menetapkan apakah dalam usaha mendorong kegiatan belajar tersebut akan digunakan strategi afektif, kognitif, atau psikomotorik. Yang keempat, menentukan media yang sesuai dari kelompok media yang cocok untuk strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan ketentuan atau kriteria kebijakan, fasilitas, dan kemampuan produksi dan biaya. Yang kelima, mereview kembali kelemahan dan kelebihan media yang dipilih, bila perlu mengkaji kembali alternatif-alternatif yang ada. Dan yang keenam atau terakhir adalah perencanaan pengembangan dan produksi media tersebut. Kesimpulan, memilih media hendaknya tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan atas kriteria tertentu. Ada beberapa kriteria dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan oleh pendidik. Dan yang terpenting tentu saja memilih media pembelajaran adalah adanya patokan yang digunakan pada proses pemilihan media tersebut. Adanya dukungan media pembelajar baik itu cetak, elektronik maupun nyata dalam pemilihannya haruslah sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan agar nantinya kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif. Itu tadi materi kita pada hari ini yang membahas tentang kriteria pemilihan media pembelajaran. Terima kasih telah mengikuti materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih.